Seorang pemuda di kota Samarinda, Kalimantan Timur, tewas setelah dibadik oleh rekannya berinisial GS pada Kamis 26 Februari 2026 malam. Peristiwa tragis ini berawal dari cekcok mulut terkait masalah hutang sebesar Rp600.000. Pelaku saat ini berhasil dibekuk oleh polisi setelah sebelumnya melarikan diri. Selengkapnya, saudara, terkait peristiwa tragis di Samarinda ini akan disampaikan jurnalis Tribun Kaltim Gregorius Salmon. Silakan dengan laporan Anda. Masih viral terkait penikaman yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia di Jalan Pangeran Bendahara, Kelurahan Tenun, Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Seorang pria berinisial GS berusia 29 tahun berhasil dibekuk polisi usai menikam rekannya hingga tewas akibat perselisihan utang piutang. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Henry Umar dalam konferensi pers di Mapolsek Samarinda Seberang pada Rabu 4 Maret 2026. Dia mengungkapkan bahwa peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis 26 Februari 2026 lalu, sekira pukul 22.30 WITA. Kejadian berawal dari cekcok mulut antara korban dan pelaku melalui pesan singkat WhatsApp. Keduanya pun saling melontarkan kata-kata makian hingga adu duel. Pelaku kemudian langsung mendatangi rumah korban dengan membawa sebilah badik. Di sana pun mereka langsung ribut di depan ibu daripada korban. Saat terjadi perkelahian, korban pun sempat mengayunkan sebuah golok milik korban, namun ditangkis oleh pelaku. Saat posisi merunduk korban, pelaku pun langsung mendaratkan sebilah badiknya tepatnya pada bagian ulu hati pada korban. Saat itu pun korban langsung terkapar dan dinyatakan meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit MUIS Samarinda Seberang. Setelah menikam korban, pelaku kemudian melarikan diri di kawasan Harapan Baru di sebuah hotel. Merasa dirinya diincar polisi, kemudian pelaku melarikan diri ke Balikpapan, Kalimantan Timur, dan berdiam diri di rumah kerabatnya. Varian G sendiri berakhir pada Jumat 27 Februari 2026 lalu, dan ia ditangkap oleh unit Reskrim Polsek Samarinda Seberang dibantu oleh unit Jatan Polresta Samarinda dan dibantu Subdit Jatan Polda Kalimantan Timur. Ia dibekuk di rumah kawannya di perapatan Balikpapan Selatan. Dalam saat pengamanannya, polisi mengamankan sebilah badik dan juga barang bukti lain yang diamankan dari tangan pelaku. Sementara itu, Kapolsek Samarinda Seberang AKP Ahmad Baihaki menambahkan bahwa pemicu utama amarah pelaku adalah masalah utang piutang sebesar Rp600.000, yang mana korban baru membayar Rp200.000, sedangkan sisanya Rp400.000 belum dibayar sama korban. Dan pada saat ditagih, korban malah mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan bagi pelaku. Atas perbuatannya, GS dijerat dengan pasal 468 ayat 2 Undang-Undang KUHP baru dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Yang berutang itu adalah si korban. Utangnya sudah lama kan, Dan? Diperkirakan setelah 2 minggu ya, setelah 2 mingguan. Selain model utang, masih sama dengan jual beli narkoba Itu masih kami dalami. Kalau keterangan dari tersangka, memang si tersangka itu berutang sebanyak 600.000 dan baru dikembalikan 200, masih kurang 400.000. Nah, itu sisanya menurut lagi cuma ada kata-kata yang kurang pas sehingga muncul keributan itu. Jadi model jual beli narkoba Itu masih kita dalami. Karena dari keterangan si korban belum ada kata-kata seperti itu. Untuk badik ini dibawa oleh pelaku dari rumah atau seperti apa? Ya, badik itu memang sudah dibawa oleh pelaku, memang melekat pada badan si pelaku. Berarti ada unsur, apakah nanti ada unsur perencanaan? Itu masih kita dalami. Ada lagi? Inisial pelaku sendiri? Inisial pelaku GS. Usianya berapa? 29 tahun. GS. Usia. Ya, cukup. Kalau rekannya yang ditangkap pertama itu kapan? Rekan pelaku yang yang dua itu adalah pertama kali kita amankan adalah memang 2 orang itu inisial JH dan WW. Itu dari situ kita mendapat keterangan nama pelaku, saksi sebagai saksi, sementara sebagai saksi. Saksi. Karena dari keterangan si pelaku pun belum ada mengarah, mereka tidak ada yang melihat mengikut melakukan dia.
Berarti hanya satu orang tetapkan tersangka? Ya, satu orang ditangkap. Keduanya tadi diamankan tanggal berapa? Pada malam kejadian, Oh, malam itu. dia malam kejadian. Setelah kejadian, dua orang itu kita amankan. Karena memang dia ada di situ, dia ada di wilayah. Ada lagi terkait dengan motifnya adalah terkait masalah utang piutang yang kurang lebih jumlahnya Rp600.000. Jadi utang piutang itu Rp600.000 yang ditagihkan dan tidak dibayarkan, sehingga ada kata-kata yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolres, ada kata-kata yang kurang berkenan terhadap psikolog berbicara kepada pelaku, sehingga emosi itu muncul. Kemudian adapun pasal yang disangkakan terhadap saudara GS, yaitu dugaan tindak pidana setiap orang yang melukai berat orang lain karena penganiayaan berat yang mengakibatkan mati, sebagaimana dimaksud dalam pasal 468 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Subsidiar setiap orang yang merampas nyawa orang karena pembunuhan, sebagaimana dalam pasal 458 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2003 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Demikian. Adapun barang bukti yang bisa rekan lihat, ada satu bilah gong, satu buah batik, kemudian HP dan pakaian si tersangka. Demikian. Ini aja saya dipusin juga kemarin itu ya, polisi itu pak. Kamu nak pusing juga? Yang bisa kan? Ya, nggak tahu kita ada di mana. Sudah dibawa pulang Pak, nanti Bapak ke sana aja ikut sama kita. Bajunya udah ketemu? Sudah ada. Bajunya? Sudah dibawa pulang. Oh, nanti kita mau apa? Baik, saya ikut aja. Ya. Halo sana. Sini.